Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelvin Surya Cipta Utama. Di video ini saya mau bahas sebuah topik yang sangat sering nih kita jumpai di kesehari-harian ini, yaitu peran mahasiswa dalam menjaga etika digital di era demokrasi. Mengapa saya memilih topik ini? Ya, seperti yang kita ketahui, sekarang hampir semua hal pindah ke internet. Kita ngobrol di internet, debat di internet, bahkan cari berita juga di internet. Sudah tidak menggunakan koran-koran lagi. Tapi banyak orang yang masih salah dalam menggunakan ruang digital. Kalau kita buka media sosial, pasti sering kan kita lihat banyak berita-berita hoax. Bahkan ada juga komentar-komentar yang sangat tidak sopan, yang menyeleneh atau bahkan yang kasar sampai membuat sebuah permasalahan menjadi masalah baru lagi ataupun masalah besar. Banyak orang termasuk mahasiswa nge-share berita yang judulnya heboh tanpa membaca dulu isinya. Padahal hal kayak gitu bisa nyebarin salah paham yang dapat membuat situasi sosial menjadi panas. Memang masalah ini kelihatannya kecil, tapi dampaknya sangat luas. Apalagi kita hidup di negara demokrasi, yang mana informasi itu harus benar dan sangat valid sekali. Sekarang kita hubungkan dengan teori dari mata kuliah kewarganegaraan. Pancasila, sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita harus menghormati orang lain, termasuk dalam berkomentar di media sosial. Kemudian sila keempat tentang musyawarah. Ini juga berlaku di dunia digital, bukan hanya pandang fisik saja, namun juga secara digital. Kalau beda pendapat harusnya didiskusikan baik-baik, bukan malah saling menyerang. Kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28, kita bebas berpendapat, tapi kebebasan itu ada batasnya. Nggak boleh merugikan orang lain. Hoax, fitnah, ujaran kebencian, semua itu bertentangan dengan nilai kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian ada nilai demokrasi. Demokrasi jalan kalau informasi yang beredar itu bisa dipercaya. Kalau ruang digital penuh info palsu, demokrasi jadi kacau. Makanya etika digital itu sebenarnya bagian dari menjaga demokrasi. Sebagai mahasiswa, sebenarnya kita memiliki pengaruh besar. Kita dianggap lebih mengerti soal digital oleh masyarakat. Dan kita pun harus menjadi contoh dalam penggunaan ruang digital. Perannya bisa dimulai dari hal yang sederhana banget nih. Misalnya pertama, cek dulu sebelum nge-share. Cek dulu sebuah berita, jangan sembarangan nge-share atau menyebarkan ke orang lain. Karena kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Kemudian yang kedua, ngomong baik-baik di dunia digital. Maksudnya apa? Yaitu menggunakan adab, menggunakan etika berbicara, etika ketikan, etika kalimat di dalam sebuah komentar, ya gitu. Kemudian yang ketiga, ajak teman buat lebih kritis. Kalau lihat teman ada yang salah nge-share, ternyata itu nge-share berita hoax, cukup bilang, itu kayaknya nggak valid deh. Coba kamu baca-baca lagi, coba kamu cari yang berita yang benar-benar nyata, yang tidak tipu-tipu. Kemudian yang terakhir yaitu gunakan internet untuk hal yang positif. Misalnya nge-share info edukasi, kampanye anti hoax atau hal-hal bermanfaat lainnya. Semua ini kelihatan sepele, tapi justru dari hal kecil kayak gini demokrasi digital bisa terjaga. Jadi kesimpulannya adalah etika digital itu sangat penting. Pentingnya ini kebangetan. Bukan cuma soal sopan santun, tapi juga soal demokrasi. Sebagai mahasiswa, kita punya peran untuk mengembangkan, untuk membuat ruang digital menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Oke, mungkin
Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.